Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Dwi Cahyono di UBAIDC Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hakikat sholat. Ini merupakan pertemuan kedua dari rentetan materi ibadah akhlak muamalah, yang mana di pertemuan pertama kita telah membahas tentang makna ibadah itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama mempelajari berbagi tentang hakikat sholat. Apa sih sholat itu? Mungkin di antara kita sudah banyak ya yang merasa sudah melaksanakan sholat dengan gerakan-gerakannya, dengan bacaan-bacaannya. Namun mungkin kita belum mengerti betul apa sih hakikat daripada sholat itu sendiri. Nah, melalui video ini kita akan belajar bersama tentang hakikat sholat. Namun sebelum kita membahas lebih banyak tentang sholat, mari kita mulai terlebih dahulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebagaimana yang kita ketahui, bahasanya sholat ini merupakan salah satu daripada rukun Islam, yakni nomor 2 ya. Yang pertama adalah syahadat, kemudian sholat. Nah, selain itu kita juga sering sekali mendengar bahwa as-sholatu imaduddin, bahwasanya sholat ini adalah tiang agama. Apa sih yang dimaksud tiang agama? Nah, seringkali kita sudah merasa melaksanakan sholat, namun mungkin kita belum mengerti betul makna hakikat mendalam apa sih itu sholat itu. Apakah sholat itu hanya gerakan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian al-fatihah, surat-surat pendek, kemudian ruku, membaca bacaan ruku, itidal membaca bacaan itidal, sujud dan sebagainya dan seterusnya. Apakah hanya seperti itu aja atau ada makna-makna tersembunyi daripada gerakan-gerakan sholat, makna daripada kita melaksanakan sholat itu sendiri? Ya, untuk menyingkat waktu langsung saja kita membahas tentang hakikat sholat. Menurut bahasa adalah doa atau rahmat. Jadi sholat kalau kita breakdown dalam artian bahasa itu artinya doa atau rahmat. Sholat dalam arti rahmat bisa ditemukan dalam Quran surat At-Taubah atau surat ke-9 ayat 103. Sedangkan arti rahmat bisa maksudnya sholat dalam arti doa bisa kita temukan di surat At-Taubah ayat 103. Sedangkan arti rahmat bisa ditemukan dalam Quran surat Al-Ahzab atau surat ke-33 ayat 43. Nanti bisa dicek, dibuka Al-Qur'annya untuk mencari apa sih itu sholat yang dimaksud dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Nah, berarti dari sini kita sebenarnya sudah tahu bahwasanya sholat ini adalah doa. Sholat ini adalah rahmat. Doa itu berarti ya kita memohon, meminta sesuatu kepada siapa? Kepada Zat Ilahi Robbi, kepada Tuhan pencipta manusia. Lah kepada siapa lagi kita berharap? Kepada siapa lagi kita memohon? Makanya dijelaskan dalam setiap kali kita sholat membaca surat Al-Fatihah. Ini wajib hukumnya. Kita tahu bahasanya dalam salah satu ayat di surat Al-Fatihah, di situ jelas disampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah saya menyembah dan kepadamulah saya memohon pertolongan. Iyyaka na'budu, berarti kami. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Jelas sekali di situ. Maka di setiap sholat itu di situ ada unsur ibadah yaitu menyembah. Kemudian di situ juga ada unsur meminta pertolongan atau doa itu tadi. Selanjutnya arti doa ini bisa dibuka tadi. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu. Nah, ini perhatikan. Wa sholli alaihim, dan berdoalah kepada untuk mereka. Inna sholataka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu bagi mereka. Sakanul lahum, ketentraman jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ini tadi di Quran surat At-Taubah ayat 103.
Sedangkan dalam arti rahmat kita bisa temukan di Quran surat Al-Ahzab ayat 43, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kita cari nih. Huwallazi yusalli, dialah yang memberi rahmat. Nah, jadi sholat itu dalam arti bahasanya bisa kita temukan di Quran surat At-Taubah ayat 103 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Quran surat At-Taubah ayat 103 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 43 yang artinya doa dan artinya rahmat. Seperti itu. Nah, menurut istilah, tadi menurut bahasa, menurut istilah, suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Maka dari istilah kita bisa mengetahui nih bahwasanya sholat ini adalah sebuah ibadah. Ya tentu kalau sholat merupakan sebuah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ada ucapan, ada perbuatan. Jadi di situ match, di situ sinkron. Perbuatannya seperti ini, bacaannya seperti ini. Kalau kegiatannya atau perbuatannya adalah ruku', maka doanya seperti ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian ketika takbiratul ihram sambil mengangkat tangan kita mengucap Allahu Akbar. I'tidal sami Allahu liman hamidah langsung dibarengi dengan gerakan dari ruku' berdiri tegak dengan ucapan bibir mengucap sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Seperti itu. Jadi ada gerakan match dan ucapan yang keluar. Lah ini yang disebut sebagai sholat menurut istilahnya. Jadi istilah itu ya sholat itu ya seperti itu. Ada gerakan tertentu dengan bacaan tertentu. Jadi tidak boleh kita mendefinisikan sholat dengan gerakan yang lain selain yang sudah ditentukan atau bacaan yang lain selain yang sudah ditentukan. Misalkan nih kemarin-kemarin kan kita dulu pernah mendengar ada berita sholat menggunakan bahasa Indonesia misalkan Allah Maha Besar. Nah, berarti itu tidak dimaksudkan atau tidak bisa dikategorikan sebagai sholat. Karena di sini jelas sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu. Tertentu artinya khusus. Sebagaimana yang kita ketahui kemarin, bahasanya ibadah kita bagi menjadi dua, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang khusus dan ibadah yang tidak khusus. Nah, sholat ini termasuk ibadah khusus. Ibadah khusus artinya ibadah yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa diganti-ganti dengan seenak hati, nggak bisa. Harus mengikuti nas, harus mengikuti Al-Quran dan hadis yang menerangkan cara-caranya. Kalau sholat kan berarti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan dasaran hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti saya melaksanakan sholat. Maka kita meniru sholat itu dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya untuk kedudukan sholat dalam Islam. Kedudukan sholat dalam Islam itu seperti apa? Yang pertama, ibadah yang pertama kali diwajibkan. Nah, kita tahu nih bahasanya sholat merupakan bentuk ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Kemudian merupakan tiang agama. Nabi SAW bersabda, ini tulisannya ini ya. Tulisannya amburadul, mohon maaf. Kesalahan tulisan ini. Ya, yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya as-sholatu imaduddin, bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Kemudian ada amalan yang pertama akan dihisab. Inna awalu ma yuhasibu bihil ibad yaumal qiyamah sholatuhu. Sesungguhnya satu hal yang pertama kali dihisab atau dihitung pada nanti di hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jadi sholat kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan pertama kali ketika kita nanti sudah berada di yaumul hisab, kita akan ditanya pertama kali, sholatmu gimana?
Subuhnya apa sudah tepat waktu? Apa subuhnya masih jam 6? Apa subuhnya gabung dengan duha? Subuh dan duha. Jadi ketika bangunnya jam 7 kemudian kedederan, apa namanya itu kedederan tuh, keburu-buru ya. Wah, udah jam 7 waktunya berangkat ke kampus. Akhirnya cepet-cepet ke kampus, sampai kampus ternyata baru ingat, oh saya tadi belum sholat subuh. Langsung datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Temennya yang lihat, Masya Allah itu si Fulan luar biasa, selalu rajin sholat duha. Padahal yang dimaksud sholat subuh. Na'udzubillah. Nah, jangan sampai hal-hal ini terjadi. Jadi sholat tepat waktu itu akan dipertanyakan nanti di yaumul qiyamah, yaumul hisab. Sholat maghribnya bagaimana? Sholat isya-nya bagaimana? Sholat zuhurnya bagaimana? Sholat zuhurnya mepet banget dengan sholat asar jam 2:30 misalkan. Kenapa? Karena ketika jam 12 masih ada kelas. Kelasnya nabrak sholat. Jadi yang lain berbondong-bondong ke masjid, masih di kelas belajar. Ini sesuatu hal yang kurang tepat. Jadi mulai sekarang coba kita pertanyakan kembali, sholat kita sudah benar apa belum, sudah tepat waktu apa belum, sudah jamaah apa belum, dan sebagainya. Karena ingat, sholat merupakan amalan pertama kali yang akan ditanyakan kelak fi yaumil hisab. Hikmahnya apa sih hikmah sholat itu? Hikmah itu apa sih? Pelajaran yang dapat kita ambil daripada sholat. Sebagai media pembinaan dan pengembelengan pribadi muslim. Dari sholat kita belajar banyak sekali. Contohnya nih, dari sholat kita belajar tentang tanggung jawab. Tanggung jawab apa maksudnya? Ya, tanggung jawab bahwasanya kita punya tanggung jawab terhadap Tuhan. Kita itu adalah abdun, kita itu adalah hamba, yang sebagaimana sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Kita tidak punya hak sedikit pun untuk bernegosiasi, untuk mengatur, tidak ada. Maka kita itu adalah makhluk, kita itu adalah hamba, ibadatnya kita itu adalah budak. Maka kita harus patuh kepada tuannya. Tuannya siapa? Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanggung jawab karena kita makhluk, kita harus mengabdi atau menyembah kepada Tuhan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digembleng di situ, digembleng. Coba bisa nggak sih orang muslim itu, kita sebagai orang muslim itu disiplin? Waktunya sholat subuh harus sholat subuh, itu disiplin loh. Kita belajar disiplin dari situ. Waktunya sholat zuhur, ya sudah sholat zuhur. Tinggalkan urusan dunia, mari kita utamakan terlebih dahulu akhirat. Setelah sholat kamu mau belajar lagi ya silahkan, mau kerja lagi ya silahkan. Tetapi masa iya sepanjang waktu kita dikasih waktu 24 jam menyisihkan untuk pekerjaan yang paling utama, yakni sholat saja kita tidak mampu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini banyak sekali pembinaan secara spiritual, kedisiplinan, tanggung jawab dari hal kecil yang nilainya itu sangat besar, yakni sholat. Maka orang itu sebenarnya bisa dilihat dari sholatnya. Sholatnya rajin, sholatnya tepat waktu, maka segala sesuatunya tepat waktu. Sholatnya tepat waktu, nanti lulus kuliahnya tepat waktu, jodohnya ketemunya tepat waktu, pekerjaannya dapat pekerjaan juga tepat waktu. Kenapa? Karena sholatnya sudah tepat waktu. Sholatnya molor-molor, ya nanti lulusnya molor-molor, ketemu jodohnya ya molor-molor, ketemu pekerjaan ya molor-molor. Maka ya orang itu bisa dilihat dari sholatnya. Orang yang sedang memperbaiki sholatnya sebenarnya dia sedang memperbaiki hidupnya. Sebagai rahmat Allah yang menjadikan sholat sebagai pelebur dosa. Masya Allah, dengan sholat kita melebur dosa-dosa kita itu menjadi sebagai pelebur dosa-dosa kita. Teman-teman mungkin pernah mendengar ketika kita sujud maka dosa kita itu rontok berjatuhan ke tanah. Nah inilah, maka marilah kita coba jaga sholatnya. Yang mungkin sekarang masih 2 waktu ditambah 3 waktu, yang 3 waktu kita tambah 4 waktu, 4 waktu kita tambah 5 waktu. Mudah-mudahan, saya percaya teman-teman mahasiswa semuanya ini sudah komplit 5 waktu. Yang sudah komplit 5 waktu dijaga tepat waktu di awal waktu. Allahu Akbar, segera datang ke masjid. Kalau nggak bisa datang ke masjid atau berhalangan dan sebagainya,
hujan atau mungkin sekarang lagi pandemi, masjidnya masih belum dibuka dan sebagainya, segera lakukan sholat meskipun hanya di rumah, meskipun di kos-kosan. Kalau nggak bisa berjamaah ya sendiri nggak apa-apa, tapi ya usahakan untuk berjamaah. Yang penting minimal kita tidak meninggalkan sholat itu. Masya Allah, dengan sholat dosa-dosa kita dilebur. Dengan sholat berarti pelakunya telah melaksanakan perintah Allah, bersyukur atas penyucian dirinya dan mendapat pahala. Noh, kita dengan sholat kita sudah melaksanakan perintah Allah. Makanya ketaatan itu ya ini melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sholat berarti kita sudah melaksanakan perintahnya. Mendapat pahala tentu, karena Allah itu maha pemurah. Orang yang hamba-hambanya, makhluknya yang melaksanakan perintahnya Allah, Allah akan memberikan pahala kepada kita yang melaksanakannya. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Apa sih ancaman bagi yang meninggalkan sholat? Ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum meninggalkan sholat dengan nada meremehkan? Sholat ini, sholat kan nomor 2. Nah, ini bahasa-bahasa plesetan yang sering kita temukan di tongkrongan ya. Kalau kita lagi tongkrong dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ada dengar adzan, kemudian ada temannya, sorry ya, saya sholat dulu. Apa sih kamu tuh sholat kan nomor 2. Nah, ini hal-hal yang kadang nada-nada meremehkan, nada-nada yang plesetan, sebenarnya ya benar nomor 2 karena yang pertama adalah syahadat, tetapi ini menjadi makna lain ketika ini jadikan bercandaan, maka ini kurang tepat, jangan diremehkan. Allah kayak orang sholat yo, itu orang teman saya nggak sholat juga nilainya bagus-bagus terus, nggak sholat juga hidupnya enak, kaya dan sebagainya. Nah ini juga tidak bisa dibenarkan. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat karena tidak mengetahui hukumnya? Nah, gimana nih hukumnya? Kalau dia tidak tahu, dia tidak sholat karena dia tidak tahu bahasanya sholat itu wajib dan sebagainya. Nah, gimana itu hukumnya? Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat karena dia malas? Nah, ini jawabannya. Dalam sebuah hadis panjang ya, cukup panjang hadisnya, saya bacakan artinya aja. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dan Abu Muawiyah dari Al-Amash dari Abi Syafan dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemisah antara kufur dan iman adalah meninggalkan sholat. Telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Asbad bin Muhammad dari Al-Amash dengan semisal sanad ini dan bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan sholat. Artinya apa? Ini adalah hadis hasan sahih. Dari hadis ini kita bisa menelaah bahasanya orang yang membedakan kita, orang muslim, orang mukmin dengan orang kafir itu adalah sholat. Kalau orang sudah tidak sholat, hadis ini yang menjelaskan dengan terang bahasanya orang muslim yang udah nggak sholat, dia sudah kafir, karena yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir adalah sholat. Tanda karakter atau bukti bahasanya kamu itu orang muslim itu apa? Ya sholat. Ini nggak bisa diremehkan hal-hal seperti ini. Maka mari kita jaga sholat kita masing-masing. Jawabannya adalah jika ia meninggalkan sholat karena meremehkan bahkan mengingkari akan wajibnya, nah ini na'udzubillah, maka ia telah kafir. Statusnya sama dengan murtad dari agama Allah, kufur hakiki. Nih jawaban yang pertama ya, ketika dia meremehkan sholat iki nggih apa. Nah ini juga tidak betul, maka statusnya sama dengan murtad dari agama Allah, kufur hakiki. Jawaban yang kedua, jika ia meninggalkan sholat karena baru masuk Islam, belum tahu hukumnya dan sebagainya, maka ia harus bertaubat dan belajar. Ini yang belum tahu loh ya, teman-teman kan sudah tahu dari SD, SMP sudah belajar caranya sholat dan sebagainya. Maka tidak bisa masuk alasan seperti ini. Kecuali teman-teman adalah mu'alaf yang belum tahu dan sebagainya, maka bertobat kemudian belajar sedikit-sedikit sholat dan sebagainya. Jika ia meninggalkan sholat karena malas, ini sering nih, ini kasus yang sering kita temui oleh mahasiswa mungkin ya, malas-malesan sholatnya. Sedangkan ia masih meyakini akan wajibnya, maka ia menurut ulama salaf dan khalaf ia tidak kafir. Karena malas saja dia tidak kafir, tetapi diperintahkan bertaubat, termasuk orang fasik yang melakukan kufur amali. Ya, ini termasuk orang fasik kamu itu. Aku yakin bahwasanya sholat itu wajib, tapi kok males ya Ustaz, nanti gitu. Akhirnya terus
ketinggalan, tiba-tiba udah masuk sholat asar, misal sholat zuhur misalkan, nanti aja lah baru azan, nanti aja lah baru qomat, nanti aja baru jam 1, nanti aja baru jam 2, kemudian diundur, akhirnya Allahu Akbar, loh udah asar. Nah ini karena malas, maka diwajibkan untuk bertaubat. Karena dia meyakini bahwa sholat itu memang wajib, tetapi dia malas. Gak boleh ya, sifat malas itu gak boleh. Nilai akhlak dalam sholat, persamaan. Shaf pertama bukan untuk kalangan kaya, pejabat dan sebagainya. Ya, nilai akhlak dalam sholat. Sholat itu juga ada akhlaknya, nilainya, nilai akhlaknya. Yang pertama, shaf pertama itu bukan untuk kalangan orang kaya, kalangan orang yang berjabat dan sebagainya. Tidak, tetapi shaf pertama adalah ya siapa saja boleh menempati shaf pertama. Kebersihan dan kerapian, sebagaimana kita ketahui kalau kita mau sholat kita harus wudhu terlebih dahulu. Nah ini menjaga kebersihan. Kerapian, biasanya kalau kita sholat kan selalu imamnya mengatakan sufufakum, ya, rapat dan luruskan barisannya, rapikan. Ketertiban dan keteraturan, tertib sholat itu. Gerakannya sama, nggak boleh gerakannya beda. Ketika imamnya Allahu Akbar rukuk kemudian kalian bikin gerakan sendiri gitu, nggak boleh itu nggak bisa kayak gitu. Jadi ketertiban dan keteraturan, jelas gerakannya, tumakninahnya tertib. Ketika imam melakukan gerakan itidal, maka semuanya ikut itidal. Sujud, semuanya ikut sujud. Ya, satu komando dari imam. Ini tertib dengan tumakninah. Disiplin, jelas tadi yang sudah saya sampaikan. Disiplin waktu sholat. Kejujuran, jika imam batal maka meskipun makmum tidak tahu maka harus mundur. Ini kejujuran sekali. Ini contoh nih, teman-teman jadi imam, kemudian tiba-tiba mules, kemudian kentut, batal. Nah harus jujur meskipun si makmum belakangnya nggak tahu. Meskipun makmum belakang kan nggak tahu nih, nggak kedenger suara tut, tapi kok cuma bau saja, seng gitu kan baunya. Wah, baunya telur goreng misalkan. Nah makmum kan nggak tahu ini dari mana ini asalnya, akhirnya saling tuduh menuduh. Nah sebagai imam harus jujur, kalau memang batal mundur biar digantikan oleh makmum yang lain, dilanjutkan oleh makmum yang lain menggantikan imam. Nah ini yang tahu kan kita sendiri sama Allah. Nah ini dituntut kejujurannya. Sama ketika kita jadi makmum, ketika kita batal ya sudah mundur. Jangan terus aduh aku malu padahal aku udah kentut, aku malu, udah diterusin aja deh sholatnya. Ini hal-hal yang gak baik ini ya. Akhirnya pura-pura ketika habis sholat saling menuduh, tadi kamu ini enggak, tadi kamu mencium bau telur goreng enggak? Iya siapa ya enggak ada yang ngaku. Kemudian yang keenam, ketaatan. Pendidikan akhlak dalam sholat. Sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jelas, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah atas segala nikmat yang telah terkucurkan sejak masih dalam alam rahim ibunda. Dengan sholat akan menumbuhkan sifat roja dalam diri. Roja itu apa? Harapan. Dengan sholat kita selalu berharap ya Allah, mudah-mudahan belajar saya lancar, ilmu yang saya terima itu bermanfaat, kuliahnya mudah, segera dapat kerjaan, segera dapat jodoh yang menjemput dan sebagainya. Ada roja situ, harapan. Sholat juga mendidik seorang manusia memiliki sifat khauf. Khauf itu adalah takut. Karena dengan sholat kita tahu betul-betul bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Kita takut di situ. Ada roja, ada khauf. Roja itu harapan, khauf itu adalah takut. Takut kita melanggar aturan Allah. Takut terhadap azabnya Allah kalau kita melanggar perintahnya dan sebagainya. Sholat juga akan munculkan sikap hayya, rasa malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Ya Allah, saya ini belum apa-apa sudah banyak mintanya. Sholatnya 2 menit, doanya 5 menit, mintanya banyak sekali. Sholatnya cuma 2 menit, sholatnya cepet-cepet tapi mintanya banyak. Mintanya ilmu bermanfaat, ilmu nilainya bagus, lulus tepat waktu, jodoh menjemput tepat waktu, pekerjaan datang tepat waktu, mintanya banyak. Tapi disuruh sholat males-malesan, malu. Baik teman-teman, mungkin itu ya materi kita pada kesempatan kali ini. Cukup
panjang ya, ada hampir 25 menit. Mudah-mudahan teman-teman tidak men-skip videonya, didengarkan semuanya karena khawatirnya nanti akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami materi ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan jangan lupa klik subscribe, like, dan tulis absen kalian di kolom komentar. Dan mungkin kalau ada yang pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar juga pertanyaan mengenai hakikat sholat. Baik, terima kasih. Saya Bayu Cahyono. Sampai jumpa di kesempatan lain, di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.